Mungkin kebanyakan kalian mengenal Arab Saudi sebagai negara kaya yang bisa dibilang itu tuh emang rajanya minyak guys. Tapi kalau kita ngomongin negaranya sendiri, sebenarnya hampir semua negara ini tuh ditutupin sama padang gurun yang gersang nih guys. Makanya nggak heran deh kalau negara tersebut tuh emang terasa panas. Selain itu, negara ini juga bisa dibilang jarang banget nih guys ngalamin yang namanya hujan. Tapi cukup luas loh daerah padang gurun mereka yang udah berubah jadi banyak tumbuhan gitu. Negara ini sendiri menjadi kaya raya karena memanfaatkan minyak bumi yang tersimpan di negara mereka untuk membangun ekonomi dan segala fasilitas yang mereka butuhkan. Dulunya mereka dikenal mengimpor 80% kebutuhan makanan mereka dari luar negeri karena negara mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan makanan dari penduduknya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Arab ini belakangan fokus pada bidang pertanian mereka untuk mencegah terjadinya krisis makanan ketika ada keterlambatan dari pengiriman makanan mereka dari luar ataupun krisis makanan di negara lain. Dan bahkan sekarang ini mereka tuh udah bisa mengekspor banyak hasil pertanian mereka ke luar negeri loh. Padahal kalau kita bayangin, negara Arab Saudi itu kan mungkin yang sering terlintas adalah padang gurunnya kan? Nah, kira-kira gimana caranya ya guys mereka bisa membuat padang gurun itu jadi pertanahan yang luas? Pastinya sih guys, mereka memanfaatkan teknologi pertanian modern yang membuat tumbuhan-tumbuhan itu tuh bisa mereka tanamkan meskipun di dataran gurun. Sampai saat ini, mereka udah mengubah 24.000 km persegi padang gurun menjadi lahan pertanian nih. Untuk kebutuhan air sendiri, mereka berhasil menemukan sumber air kuno negara mereka yang tersimpan 1 km di bawah tanah, dan pastinya digunakan untuk bidang pertanian mereka serta kebutuhan para masyarakatnya. Mereka juga memiliki sistem irigasi canggih yang diciptakan sama Frank Zeebach. Sistem ini tuh bukan cuma nyemprotin air doang, tapi juga bisa mengeluarkan zat-zat kimia yang dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan dari tanaman-tanaman. Jadi, hanya dengan satu alat ini, kelemahan negara mereka untuk menumbuhkan tanaman yaitu hujan sepertinya udah teratasi nih guys. Dan ternyata mereka juga punya nih guys lahan pertanian di negara-negara lain supaya negara mereka sendiri itu tuh nggak kehabisan air untuk mengembangkan lahan pertanian mereka aja. Tapi negara-negara yang mereka pilih itu tuh adalah negara tropis guys yang memang tidak punya kesulitan untuk air bersih. Soalnya ketika hujan turun, kebanyakan airnya itu tuh mengalir kembali ke laut dan mereka belum punya teknologi yang cukup untuk memanfaatkan semua air hujan tersebut. Selama beberapa tahun, mereka mencoba untuk mencari cara untuk memanfaatkan semua air hujan tersebut. Tapi sayangnya di tahun 2016, dana pengembangan mereka itu tuh dikurangin guys, sehingga proyek ini tuh hampir mangkrak. Namun di tahun 2019 muncul harapan baru karena beberapa wilayah mereka itu diturunin hujan yang lebat banget yang membuat tanah-tanah mereka itu yang tadinya gersang jadi subur lagi. Dan gak lama mereka tuh mengumumkan proyek bernama Al-Badia. Tujuan proyek ini adalah menghijaukan dataran-dataran padang gurun dengan memanfaatkan air hujan yang tadinya itu tuh kebanyakan kebuang ke laut. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, mereka mendesalinasi air laut mereka supaya selain bisa dimanfaatkan untuk konsumsi air bersih bagi warganya, bisa juga mereka manfaatkan untuk kebutuhan air akan lahan pertanian mereka. Semua hal yang mereka lakuin ini tuh pastinya emang gak gratis guys, karena mereka mengalokasikan dana yang banyak banget loh untuk pengembangan dana di bidang pertanian mereka ini. Wah, keren banget pastinya ya guys. Kita kan pasti nggak kepikiran lah ya ngubah padang gurun jadi lahan pertanian yang luas banget. Tapi rasanya kalau duit pas-pasan emang nggak mungkin sih guys, karena dana yang mereka keluarin aja tuh kan banyak banget. Ya udah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.